Iya, Ya, betul. itu konsekuensi Anda ketika Anda datang di forum bebas seperti itu. Betul. Juga pas PKKMB kemarin yang di Unmul itu ya, kan ada yang aksi. Ini lain dari Unmul kita ya. Oh iya, ini disensor aja itu, nanti bahaya nih, nanti kita diparani nanti sama pihak birokrat. Ya, Aduh, sensor aja, sensor. Iya, sensor aja nanti. Ini Universitas Suwandi USU. Ini USU, Universitas Suwandi. Tapi memang sih orang harus diakui mahasiswa sekarang itu apa ya? Mungkin di hal-hal yang membuat mereka tertekan itu malah mereka lebih milih diam. Ya. Antara dua, milih diam atau enggak mereka akan cerita ke platform lain. Nah, itu dia jadinya yang jadi apa? Benar yang seperti di pertanyaan, timbulnya stigma negatif. Jadinya yang terjadi adalah univnya lagi yang kena, jadinya fakultasnya lagi yang kena. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kepada ikhwah-fillah sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali di podcast dakwah bersama. Kali ini di episode 3. Di episode 3 kali ini kita akan membahas tentang tema yang istilahnya tersirat, yaitu tema yang kayak gitu kok masih dipelihara. Jadi tema ini apa ya? Mungkin menyangkut terhadap keresahan-keresahan mahasiswa tentang dua hal, yaitu tentang militer masuk ke dalam wilayah kampus dan juga tentang pengkaderan ospek yang masih menggunakan budaya-budaya lama. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu kepala departemen di LDK Visip Unmul, yaitu Alif Arafi Wahyudi. Silakan untuk Kak Alif mungkin memperkenalkan diri dulu dan bagaimana tentang secara luas lah tentang tema ini sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan utamanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Akfaras yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi di podcast ini ya. Perkenalkan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Arafi Wahyudi. Saya mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2023. Untuk amanah saya di LDK Visip itu sendiri, saya memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Syiar dan Pelayanan Kampus atau DSPK, dan saya juga mengikuti beberapa organisasi di luar. Gitu. Siap. Oke, siap. Terima kasih ya Bang atas waktunya ya untuk mengisi tentang tema ini. Karena bisa dibilang tema ini mungkin akan menyinggung beberapa pihak karena tema ini sendiri masih berakar lah istilahnya. Karena di budaya entah di kampus sendiri atau di luar itu, budaya ini apa ya, mungkin beberapa kalangan tua itu menganggap itu adalah hal yang normal. Namun dengan perkembangannya zaman, dengan perkembangannya teknologi dan informasi, budaya ini harusnya mungkin kita kayak udahlah tinggalkan aja. Apalagi kan militer itu kan punya tupoksinya sendiri, dan juga untuk aspek-aspek yang istilahnya tuh alumni tuh ikut campur tangan itu harusnya sudah nggak ada lagi karena memang sudah seharusnya move on lah istilahnya. Nah, sebagai pengantar saya tadi, mungkin ini kita pakai sersannya, yaitu serius tapi santai, karena di sini kita mencari lah istilahnya apa sih, kenapa ini bisa ada dan ini kenapa masih dipertahankan dan apa kira-kira lah solusi dari yang ada tentang budaya ini. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan lah dari departemen kami yang telah kami susun segala rupa, dan kami coba untuk membuat pertanyaan itu seobjektif mungkin, karena yang ditakutkan ketika kita beralih kepada subjektivitas, yang terjadi mungkin akan beberapa pihak yang mungkin nggak setuju, karena walaupun negara kita demokrasi, negara kita tuh nggak demokrasi amat lah istilahnya lah mungkin, karena apa ya istilahnya yang menang, walaupun istilahnya suara yang banyak, pasti banyak yang istilahnya menantang dan akhirnya terjadilah ya pergolekan atau konflik itu. Ya mungkin untuk Bang Alif ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ya siap ya. Pertanyaan itu ya, kalau masalah militer itu masuk kampus ini ya, ini di topik pertama, ini pasti akan selalu kena goreng lah, atau bahkan sampai hangat terus lah, sampai gosong lah istilahnya topik itulah. Karena emang ini dah dari dulu pasti ada lah selalu militer itu masuk kampus, apalagi sejak ada tragedi 98 mahasiswa Trisakti yang meninggal karena itu. Nah, tapi di beberapa kampus itu ya Bang, istilahnya tuh banyak militer itu malah sama pihak kampusnya itu malah dijadikan pemateri atau dijadikan bintang tamu lah istilahnya lah. Biasanya
segala bentuk materinya itu mungkin tentang kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan kayak gitu. Ya. Tapi kita kan sebagai mahasiswa itu perspektif tentang kebangsaan kita kan luas, bukan hanya dari sistem di Indonesia, tapi bisa aja dari komunis, liberal, kapitalis, kekhalifahan gitu kan segala macam. Jadi kita tuh apa ya istilahnya nggak mau lah didoktrin hanya dalam satu pandangan saja lah istilahnya. Nah tapi militer itu bukan hanya sebagai pemateri, mungkin di beberapa mata kuliah di dalam kampus itu malah dijadikan pengajar juga. Itu biasanya ini bukan sekolah kedinasan yang kita bahas, tapi kita membahas tentang PTN ya. Oh ya. Jadi ya secara umum. Biasanya itu mungkin yang dibahas itu adalah tentang materi-materi yang memang bersifat fisik. Maksud itu materi-materi yang memang mata kuliahnya itu membutuhkan daya tahan fisik gitu. Nah, jadi untuk tanyanya, memangnya dari pihak kampus sendiri atau dari pihak penyelenggara sendiri itu tidak ada bisa merekrut orang yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, maksudnya itu bukan militer gitu ya. Bukan militer, emang dari akademisinya sendiri sipil atau dari orang sipilnya gitu yang memang istilahnya punya ilmu dan pengetahuan secara penuh gitu. Jadi bukan hanya tahu secara praktik, tapi secara teori juga tahu gitu. Nah, kita soalnya kan militer tuh kan istilahnya tidak boleh lah bersentuhan langsung dengan mahasiswa dengan kita lihat sejarah panjangnya gitu. Nah, jadi menurut Abang sendiri gimana tentang militer yang jadi pemateri pengajar gitu? Padahal nggak bisa kah kita nyari orang yang kompeten secara ilmu dan pengetahuannya? Oke, kita mulai dari bahas sejarahnya dulu ya. Kenapa sampai ada mahasiswa trauma betul kalau misalnya ketemu dengan militer gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat sendiri kan benar-benar ya pada zaman Orde Baru itu militer itu atau aparat itu memang ABRI ya itu dulu namanya. Itu memang membatasi ruang geraknya mahasiswa, terutama ketika adanya NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah, itu memang membatasi ruang gerak mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Jadi mahasiswa di sana dengan lembaga-lembaga mahasiswa itu hanya sebatas jalur penghubung antara pihak birokrat kampus dengan mahasiswa yang ada di bawahnya. Bukan sebagai penyalur aspirasi. Sementara kalau kita lihat di 5 peran dan fungsi mahasiswa sendiri, mahasiswa juga sebagai sosial kontrol ya. Tapi di zaman itu ya mau tidak mau mahasiswa itu gerakannya dibatasi oleh peraturan tersebut. Kemudian kita lihat juga, ini juga tidak hanya berdampak kepada mahasiswa tetapi juga kepada organisasi masyarakat sipil secara keseluruhan, di mana diberlakukannya asas tunggal ya teman-teman ya, di mana seluruh organisasi entah itu LSM dan lain-lain itu harus mengikuti Pancasila teman-teman. Dan ini juga ada salah satu sejarah organisasi mahasiswa eksternal Islam terbesar yaitu Himpunan Mahasiswa Islam pun harus pecah di kongres keberapa saya lupa, memunculkan adanya HMI Dipo dan HMI MPO. Itu adalah bagian dari dinamika yang dihadapi oleh mahasiswa pada zaman Orde Baru. Nah, karena Orde Baru itu yang sangat lama ya teman-temannya, 32 tahun berkuasa, akhirnya menimbulkan traumatisasi mendalam di antara para mahasiswa itu sendiri kepada pihak militer, di mana juga militer pada saat itu juga bebas ya, mereka di ruang sipil tuh bebas, mereka diberi jabatan kepada jabatan sipil tuh ada sebagai bagian dari instrumennya dari kekuasaan Orde Baru seperti itu. Nah, kalau misalnya pandangan saya terkait dengan pengisian materi seperti wawasan kebangsaan, saya rasa banyak ya akademisi-akademisi kita yang memang bisa untuk mengisi materi-materi tersebut. Nah, pada saat saya melakukan, ini pengalaman pribadi ya, hitungannya kualitatif ya, kualitatif ya. Itu ada ketika saya melakukan pentrainingan 2 minggu kalau nggak salah, itu diundanglah pihak militer untuk mengisi wawasan kebangsaan. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang dia sampaikan, ya sangat subjektif sekali untuk materi yang diberikan itu sangat subjektif sekali. Ya, menurut pribadinya dia sendiri ya berarti ya? Pribadinya dia dan sesuai dengan apa yang didoktrin. Nah, seperti itu. Beliau pernah mengatakan bahwa di situ beliau mengatakan mungkin bisa jadi Malaysia, Singapura dan lain-lain itu gabung ke Indonesia. Nah, baru saya tanyakan lah di situ, datanya dari mana gitu kan? Ya tidak ada jawaban di situ. Ya, seperti itulah ya, doktrinnya jadinya kuatkan. Ya, karena emang kalau kita lihat juga
mereka tuh hanya berpikir tentang Indonesia saja kan. Iya. Karena kalau kita lihat sejarah negara sendiri tentang kebangsaannya pasti banyak lah. Apalagi kan secara kita ada contoh ya tadi ya Malaysia ya. Malaysia saja kan mungkin kita lihat sejarahnya pada di kerajaan Majapahit oke lah bersatu, tapi kan bukan hanya situ sejarahnya, pasti kan berkembang lagi kan sejarahnya. Dan akhirnya juga Malaysia kan bukan jadi negara Republik Indonesia, tapi dia jadinya federasi. Federasi Malaysia. Dan juga Singapura kan juga kita tahu dia tuh tandangannya dari Malaysia kan. Nah, ini itu kalau mau tambahkan sedikit ya, boleh silakan. Nah, kalau kita lihat juga apa yang menjadi warisan wilayah Indonesia adalah warisan dari penjajahan Belanda. Sementara Malaysia itu sendiri adalah bagian dari Inggris ya teman-teman ya. Jadi itu mereka nggak masuk kepada yang menjadi persyaratan di konferensi meja bundar pada saat tahun 1949 adalah seluruh wilayah Belanda itu menjadi wilayahnya Indonesia. Sementara kan Malaysia menjadi wilayahnya federasi, Malaysia itu menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Ya, jadi berbeda. Betul. Padahal juga kita lihat juga ya sebenarnya sejarah Indonesia itu juga cukup kelam ya. Saudara kita yang di Papua saja itu sebenarnya beda jajahan kan pada zamannya itu. Mungkin kita nanti bisa lah aja itu ya. Karena kalau kita menyinggung itu pada saat ini juga agak ngeri sedap juga. Takut kalau misalnya nanti didatangin loh. Iya, takut diparani sih nanti. Iya nanti, aduh. Masalahnya langsung pusat kekuatan yang parani nanti. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke. Semoga viewsnya dikit ya. Jangan. Kayak gitu ya. Ya sudah. Mungkin lumayan puas lah dengan jawabannya Bang Alip ya tadi sampai mengacu pada aspek sejarah gitu kan. Itu juga jadi pandangan penting tentang kebangsaan. Apalagi kan suatu paham atau ideologi itu kan tidak mungkin ya muncul tiba-tiba. Kan kita lihat dengan komunis dengan Karl Marx-nya, liberal dengan siapa ya? Banyak lah pokoknya. Kalau nggak salah saya ada lupa satu tentang pemikiran liberal itu memang kalau liberal tuh menekankan kebebasan, tapi kalau kita bahas di pendidikan juga kebebasannya itu dia lebih fokus kepada pendidikan itu untuk aspek kerja gitu kan. Itu kalau sedikit pemikiran liberal kalau yang saya tahu ya. Teknokrat berarti ya. Iya, jadi seperti itulah. Nah, tadi kan kita udah bahas kan tentang kenapa sih militer tuh jadi pemateri, jadi jadi bintang tamu, jadi pengajar lah istilahnya lah. Padahal kan kita tahu banyak lah akademisi di sini kan, apalagi kan banyak istilah pengajar-pengajar kita yang S1 pendidikan itu kayak istilahnya kurang beruntung lah. Mereka ada capek-capek melakukan sertifikasi, tapi sayangnya kurang beruntung. Apalagi di Indonesia sendiri, semua pengajar, entah guru, dosen, bahkan tendik tuh istilahnya kurang lah kesejahteraannya. Oke, mungkin kalau misalnya TNI boleh mengajar di kampus ketika kondisi negara lagi darurat. Iya. Itu jadi pertahanan sipil dan lain-lain boleh lah. Iya, karena apalagi darurat militer ya berarti ya. Iya, karena memang kalau darurat militer semua tentara tuh harus turun kan untuk mengambil istilahnya itu menggantikan sementara lah istilahnya. Ya, tapi kita lanjut bahwasanya pemikiran militer sama akademisi kan pasti berbeda lah ya secara pandangan, karena di akademisi sendiri kan beruntungnya tuh mereka punya akses informasi yang banyak lah. Kamu mau ambil pandangan A, B, C itu pasti akan ada. Entah ngambil dari jurnal, buku, atau juga dari berita. Nah, tapi karena kita tahu sendiri bahwasanya militer tuh kan pasti sudah terdoktrin lah dengan nasionalismenya Indonesia. Nah, tapi seperti yang tadi kita bilang bahwasanya militer itu juga adalah haknya lah, bukan ada haknya sih, ada kalanya lebih tepatnya untuk mengajar tentang kebangsaan, nasionalisme, dan juga ada beberapa memang budaya militer yang istilahnya kita nggak usah munafik, emang ada yang positif lah istilahnya lah dengan solidaritasnya mereka kan. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu apakah militer masuk kampus itu adalah sebuah ancaman, mengancam budaya intelektual mahasiswa yang memiliki bacaan dari berbagai sudut pandang. Karena gimana ya, ini menjadi pertanyaan juga, apalagi kan kita lihat beberapa berita itu kan yang mahasiswa yang kena tangkap itu kan ternyata terus ada buku-buku yang disita, itu kan buku-buku tentang anarkisme dan kiri. Nah itu langsung dihujat tuh sama netizen. Alasannya tuh karena ini polisi nggak baca buku apa ya, ini nggak dibaca dulu tentang apa sih ide yang mau disampaikan gitu. Nah dari buku kiri sama anarkis itu, padahal kan nggak semua buku anarkis sama kiri itu istilahnya jahat kan, karena emang istilahnya trauma masa lalunya Indonesia saja ya tentang komunis itu kan, tentang paham kiri sama paham ekstrim ya kan.
Jadi itu gimana Bang tentang ya itulah budaya militer yang masuk ke kampus, apa itu beneran ancaman atau malah jadi angin baru gitu nah? Oke. Kalau saya menanggapi, pertama kita bahas ideologi dulu ya terkait dengan apa yang menjadi doktrin kita selama ini, yaitu PKI nanti bakal muncul lagi, PKI muncul lagi nanti. Bahkan di setiap tanggal 1 September itu ditayangkan ya filmnya ya. Filmnya ya. Setiap 30 September 30 September ya. Atau awal Oktober. September sih ya, 30 September. Nah, terkait dengan ideologi sendiri. Nah, kita lihat bahwa negara-negara yang menerapkan ideologi tersebut adalah negara-negara yang gagal hitungannya. Kalau kita lihat seperti Uni Soviet itu runtuh tahun 1991. Kemudian Yugoslavia juga sudah runtuh, pecah lagi negaranya dengan beberapa negara. Kemudian seperti Kuba juga akhirnya tidak tahan juga. Nah, kemudian kalau kita lihat negara komunis yang bertahan siapa? Vietnam, China, dan Korea Utara. Nah, tetapi kalau kita masukkan list Korea Utara nggak usah lah ya, karena kan itu beda level. Beda level itu. Beda. Sudah itu memang ya kekuasaan dari keluarga Kim yang sudah lama ya ibaratnya. Jadi emang komunis itu emang ada salah satu outputnya pasti akan jadi istilahnya otoriter lah. Ya di situ. Nah, kemudian kita lihat China dengan Vietnam. Nah, kalau kita lihat kan mereka akhirnya juga mengakui perdagangan bebas ya teman-teman ya di situ. Nah, dan sistem politiknya sih kalau saya lihat itu mereka komunis, tapi kalau secara perdagangan ya mereka mungkin kapitalis seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya narasi tentang komunis itu yang akan bangkit lagi itu ya sudah dibuktikan bahwa ideologi tersebut ideologi gagal gitu, dengan beberapa negara yang menerapkan ya akhirnya gagal juga gitu. Nah, terkait dengan militer yang masuk kampus, kalau dalam beberapa aspek mereka mengisi karena memang udah menjadi kewajibannya mereka, seperti pertahanan sipil, bagaimana nasionalisme itu boleh mereka mengisi. Tapi kalau misalnya terkait dengan mereka mengawasi kampus secara keseluruhan gitu kan, menjadi bagian dari birokrat kampus, saya rasa itu tidak etis. Karena kita lihat budaya kampus yang intelektual ya teman-teman ya, yang dimana budaya intelektual itu tidak boleh diintervensi dengan kepentingan apapun itulah. Ya sebatas itu cuma pemikiran ya it's okay gitu ya. Tapi kalau jangan sampai kalau tindakan gitu. Karena kita lihat juga mahasiswa ini beberapa kali ya kalau kayak kita lihat ya demo yang anarkis itu bukan anarkis sih sebenarnya. Demo yang melakukan kerusakan. Nah, itu kan kalau kita lihat dari sisi psikologisnya itu adalah bentuk dari ketidakpuasan publik ya teman-teman ya terhadap apa yang dilakukan oleh para pejabat kita pada saat hari ini. Betul. Nah, jadi kalau bisa dibilang wajarkah mereka melakukan itu ya wajar sih benar, karena memang tidak digubris, mereka juga sudah melayangkan audiensi juga tidak dibalas-balas. Ya, akhirnya salah satu jalan terakhir ya melakukan aksi. Betul, seperti itu. Cuman juga masalahnya orang-orang itu apalagi dari pihak yang menjaga lah istilahnya. Saya bilang pihak yang menjaga aja ya. Itu sering kayak menuduh kenapa sih kalau aksi itu kenapa sih kayak rusuh terus adanya, rusak fasilitas umum. Cuman kalau kita lihat pikir kembali ya, mereka kan datang pakai fasilitas umum, nggak mungkin lah mereka bakar punyanya sendiri lah istilahnya lah. Karena ya masyarakat tahu ya ini uang pajak saya, ini bangunnya pakai uang pajak saya, ngapain saya ngerusakin juga kan, kayak nggak sayang barang lah istilahnya lah. Makanya menurut saya emang nggak masuk akal gitu dengan tuduhan-tuduhan kalau ada perusakan fasilitas umum oleh orang yang demo. Pasti itu dari oknum, entah dari pihak yang mendemo ataupun pihak yang menjaga. Karena kan kita tahu sendiri lah, ini udah rahasia umum bagi yang sering turun ke jalan kan, pasti ada namanya intel ya kan, entah dia hanya ngawasin atau justru dia yang mancing gitu loh. Saya jadi bisa masuk itu. Perlu ada penelitian lebih mendalam. Ya, itu perlu ada penelitian lebih dalam karena ini memang sebuah rahasia dari inilah yang jaga lah. Untungnya di beberapa berita kan memang ada beberapa intel itu malah istilahnya tuh malah ketahuan gitu. Nah, memang kalau masalah mata elangnya netizen itu tidak bisa dilawan lah. Iya. Ngeri emang kalau bisa. Betul.
Jadi memang ya seperti yang Bang Ali bilang ya, sebenarnya kalau militer tuh kalau masuk sebagai memberi materi itu masih it's okay lah, asal jangan mengganggu. Itu pun dia diundang ya, karena memang mungkin dirasa militer relevan lah diundang di dalam situ kan. Dan juga asal jangan mengganggu badan kampusnya lah istilahnya, seperti jabatannya, tupoksi-tupoksinya. Karena udah mereka masuk ya istilahnya tamu yang diundang lah itu. Karena ya juga militer ya punya tupoksinya sendiri lah. Kamu masa bayangkan aja nanti kita capek-capek kita masalahnya ya bayar UKT misalnya capek-capek proses dengan UTBK-nya kan, tahu-taunya pas masuk kita disuruh latihan fisik kan nggak lucu. Iya. Soalnya kan kita kuliahnya entah di pegawai di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Kita kan istilahnya bukan sekolah kedinasan soalnya. Mungkin kalau sekolah kedinasan punya budaya yang berbeda lah. Karena mereka itu disiapkan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, seorang birokrat, dan itu pun di kantor-kantor tertentu biasanya. Dan juga biasanya orang-orang kedinasan kan pasti dia punya syarat yang mirip-mirip lah dengan CPNS yang di level SMA. Makanya di CPNS SMA sendiri kan mereka ada tes fisik. Misalnya ini nggak apa-apa sebut ini birokrasinya. Aku nggak apa-apa. Anda yang merasakan. Oh iya, iya saya merasakan sih. Ya. Tapi sudahlah itu cerita masa lalu lah. Nanti itu masuk ke ranah pribadi nanti. Ranah pribadi Anda aja. Ya. Oke, mungkin tambahan gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan pemateri dan lain-lain dan relevan diundang ya silahkan aja. Dan juga kan biasanya itu kan mahasiswa nanti melayangkan pertanyaan entah dia dirujak kah atau kayak apakah. Kemarin pada saat saya latihan 2 minggu itu benar-benar dirujak sekali militer itu di situ. Nah. Kan tidak bisa juga militer membungkam suara mahasiswa karena itu adalah forum bebas ya teman-teman ya. Forum bebas ya gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah menjadi bagian struktural kampus ya wassalam sih kalau saya bilang. Itu terhadap mahasiswa ya, terutama lembaga-lembaga mahasiswa seperti BEM, PM mungkin. Iya, itu betul. Iya, karena misalnya kalau sudah masuk ke forum bebas kan itu udah kuat-kuatan mental itu sudah nggak bisa itu kalau misalnya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, siapa kita ini kan forum bebas, nggak ada nggak bisa dilanggar hak kita untuk berpendapat. Itu kita juga ada loh di undang-undang dasar kita loh untuk hak untuk berpendapat loh, hak untuk berserikat, berkumpul. Nah jadi ya ini jadi pelajaran juga ya kalau untuk yang jadi materi, tolong berdemokrasi lah istilahnya lah, jangan samakan budaya A dengan budaya B lah, pasti beda. Nah, kita sudah bahas militer, kita juga istilahnya. Ini saya makan ya? Makan aja. Ini kalau nggak dimakan ya mubazir nanti. Apa nanti kita nggak makan aja. Kalau saya masih kenyang sih. Nah, tapi ini juga Bang, masalah militer masuk kampus itu juga tidak lepas lah dari pihak kampus sendiri yang seperti pertanyaan pertama tadi kan. Nah, bahwasanya pihak kampus itu ngundang karena ya emang mereka punya relasi atau kedekatan lah misalnya. Tapi ya tetap aja mahasiswa, netizen itu pasti bakal ngeprotes kayak ngapain sih mereka kesini, yang seperti yang saya bilang tadi kan, ngapain sih kesini, ngasih materi kan bisa yang lain, bisa dari akademisi, apalagi kalau tentang kebangsaan banyak tentang pandangan-pandangan ini dan itu kan. Nah kita sebagai mahasiswa tuh kalau misalnya udah terjadi nih misalnya ngundang sebagai materi, itu sikap profesional kita itu gimana menanggapinya dan bagaimana kita istilahnya profesional dalam ngeprotes ke pihak kampusnya gitu. Nah yang selalu ngundang militer ke PKKMB lah, materi untuk suatu acara seminar lah atau hal lain lah, supaya kalau militer itu entah nggak diundang lagi ataupun kalau seandainya emang diundang tetap relevan dan objektif, tidak subjektif kalau dalam memberi materi gitu Bang. Oke, kalau pandangan dari saya sebenarnya kalau misalnya militer diundang untuk mengisi materi seperti di PKKMB ya kemarin ya seperti itu ya, boleh saja. Dan juga pihak militernya juga harus siap gitu dengan konsekuensi yang ada. Kan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa seringkali ya mungkin di luar nalar lah bagi mereka. Di luar nalar, kalau enggak bahkan bisa aja menyinggung salah satu atau bahkan banyak birokrasi. Itu betul. Ya, harus siap dengan keadaan itu. Kemudian apalagi ya saya mau pertama harus siap dengan keadaan tersebut dan juga tidak melakukan pengancaman ya. Sekali lagi tidak boleh ketika kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh? Jangan gitu. Jangan seperti itu ya. Betul. Itu konsekuensi Anda ketika Anda datang di forum bebas seperti itu. Betul.
Juga pas PKKMB kemarin yang di Unmul itu ya, kan ada yang aksi. Ini lain dari Unmul kita ya? Oh iya, ini di sensor aja itu, nanti bahaya nih, nanti kita diparani nanti sama pihak birokrat. Aduh, sensor aja, sensor. Iya, sensor aja nanti. Ini Universitas Suwandi USU. Ini USU. Universitas Suwandi. Iya. Nah, tapi kita ada kan yang waktu kejadian di PKKMB itu ya, UNIP, itu mahasiswa FKIP kan pada balik badan itu kan. Nah, itu kan pas balik badan, wakil gubernur itu kayak bingung gitu kan, karena itu kan sebagai protes mereka kan, sebagai kebijakan gratis pol yang istilahnya itu kayak nggak merata gitu. Tapi ya kita memang kita nggak bisa salahkan juga kan, itu kan satu janji politik, dua APBD kita juga kurang mencukupi lah, apalagi secara janji politiknya itu dari SD ya, dari SD sampai S3 dan kita tahu sendiri bahwasanya ini bahkan di prodi kita ya, itu S2 kita aja 3 kali lipat dari UKT kita gitu. Nah, bagaimana mereka mau bayar dengan APBD kita yang istilahnya sudah mulai dikurangi dengan adanya transfer daerah yang dipotong kan? TKD yang dikurangi. Itu dia. Nah, setelah dari PKKMB UNIP itu ada postingan itu ngisi, itu adalah chat yang dimana aku nggak tahu ya ini siapa, tapi yang jelas ini adalah chat yang mana mereka dia tuh merasa nggak suka kayak karena merasa nggak dihormatin gitu. Kenapa mahasiswa tuh balik badan gitu. Nah, padahal kan ya itu kan sebagai bentuk protes gitu kan, karena ya seperti yang dibilang tadi, forum bebas, hak berpendapat, hak berserikat, berkumpul, dan juga kan orang PKKMB UNIP itu juga banyak diprotes juga karena secara fasilitas juga kurang, panas banget. Itu ternyata emang sudah penyakit dari lama gitu. Nah, memang kalau bilang jadi orang-orang tuh ngeprotes, nah ini uang kita kemana sih gitu kan. Jadi gimana itu Bang kalau ngelihat kayak gitu? Oke, terkait juga dengan janji politik ya, namanya juga janji politik ya itu teman-teman ya. Dan juga ditambah ketika sekarang kita melihat Menteri Keuangan kita lihat dari APBN 2025 ini yang dicanangkan setahun sebelumnya itu transfer ke daerah itu juga berkurang gitu teman-teman ya. Nah, itu ya menjadi kebingungan kita nih, bagaimana ini pertanyaan dari masyarakat, bagaimana ini bisa terrealisasikan. Ya itu mungkin nanti strategi dari pihak provinsi atau gubernur yang melakukan itu semua. Nah kemudian apa aja tadi? Apa ya? Yang mana? Selain itu, apa lagi? Ya mungkin itu aja sih tadi yang ingin tahu tentang apa sih namanya itu uang kita kemana sih gitu. Gitu. Iya. Nah ini kita masuk ke dalam babak baru. Babak baru ya. Kita tahu sendiri, berarti sudah tahu ya budaya militer itu kayak apa ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya budaya ini udah mendarah daging ke dalam kampus itu kan, dengan ya kita tahu sendiri waktu pas ospek, pas itulah itulah. Ya, aku takut ya. Jadi takut ini bahas gini, takut diparani sama yang di atas nanti. Mudah-mudahan viewsnya dikit ya. Wah, pasti ada aja yang nonton itu. Nah, ini kita hidup di zaman teknologi ya. Kita sebagai Gen Z dan juga adik-adik kita di Galin Alpha udah paham lah dengan namanya teknologi informasi. Bahkan hebatnya masyarakat sekarang tuh lebih melek terhadap politik. Nah, bahkan mereka ngalah-ngalahin partai lah. Kan partai itu istilahnya mereka punya salah satu tugas untuk memberikan materi politik, pendidikan politik dasar lah. Pendidikan politik dan lain-lain. Iya. Tapi malah kalah sama teknologi sekarang, mereka malah lebih paham gitu. Biarpun mungkin secara teori mereka lemah, tapi secara kegiatan sehari-hari mereka bisa gitu lah. Ya, akses saja malah ke project ya. Iya, itu sudah. Nonton Ferry Irwandi sudah cukup. Iya, nonton Ferry Irwandi sudah cukup itu. Wah, langsung cukup sih. Terbuka mata langsung itu nanti. Nah, gimana ini pertanyaannya? Coba tanyakan. Dah. Secara bahasa yang normal. Jadi di ospek itu kan adalah 2 peran itulah. Oh iya dah. Ya 2 peran itulah. Oh gitu ya. Depannya K. Depannya satu ini tergantung, ada yang depannya K, ada yang depannya P. Belakangnya K. Nah, itu di kampus kan masih dipertahankan kan? Beberapa, apalagi PTN. Nah, itu itu dipertahankan. Itu banyak yang beralasan bahwasanya
wah kita tetap pertanian itu karena kita beda lah dari yang dulu. Dulu kan asal teriak aja, tapi sekarang kan dia tuh juga harus mampu untuk memberi materi, mampu untuk mengkoordinir, untuk apa ya, mengkondusifkan lah Ya, barisan-barisan. lapangan. Tapi ya kita lihat, loh mereka sudah paham materi, Kondusif, mereka ya. sudah apa namanya, udah peka terhadap isu, mereka sudah Kondusif. kondusif. Oh, tadi sudah disebutkan udah kondusif, peka isu, dan juga secara pemahaman politik, biarpun mereka secara teori kurang apa ya, kurang tahu, tapi mereka secara dasar mereka sudah paham. Oh, kenapa ada ini, kenapa ada kebijakan ini, kenapa ada perjanjian ini. Nah, tapi kenapa pertanyaannya itu gimana ya? Masih dipertahankan gitu. Ya, kenapa masih dipertahankan? Bukankah itu malah jadinya ada stigma negatif gitu, nah? Karena gimana ya? Kenapa dibilang stigma negatif? Karena apa ya? Mereka sudah sadar, mereka dengan politik, mereka sudah peka terhadap isu, mereka sudah ketika sudah dikumpulkan mereka kondusif gitu kan. Tapi masih dipertahankan gitu, nah. Kayak buat apa gitu? Nah, padahal kan kita sudah banyak kan metode-metode dalam pengenalan apa namanya, lingkungan kampus, bisa memberinya kuliah umum dengan membuat mereka nyaman kan, dengan mungkin ada beberapa acara gitu kan selain kuliah umum, mungkin dibuat kayak bazar gitu, nah, atau dibuat kalau di beberapa PTN tuh ada tuh di mana ya itu dibuatkan konser gitu, nah. Oh iya. Itu gimana? Kenapa masih dipertahankan kayak gitu? Nah, kalau misalnya lihat peran itu ya, yang dimana satu orang tersebut mengkondisikan massa, itu oke. Karena kan dengan crowdednya mahasiswa yang mahasiswa baru yang masuk itu kan pasti agak sulit lah ya kita untuk mengatur itu tidak dengan agak sedikit kekerasan sih, agak hard sedikit lah pendekatannya, karena kan banyak ya memang ya. Jadi memang harus dibariskan dengan cara yang agak sedikit hard. Nah, kalau menurut saya sih pribadi ya, Oh iya, pandangan pribadi ya, itu boleh sampai di situ untuk dalam mengkondisikan barisan dan lain-lain, oke gitu kan. Nah setelah itu, nah masuklah kita ke budaya intelektual, seharusnya seperti itu ya, seperti diskusi atau segala macam kan seperti itu bisa. Nah kemudian apa ya, saya tadi mau bilang apa tadi? Lupa. Oke, mungkin sampai saat itu, sampai mereka dikondisikan, itu boleh saja kalau dari saya, karena memang banyak crowded ya mahasiswa baru itu ya teman-teman ya. Iya. Nah, tiap tahun pasti akan bertambah mahasiswa kan. iya. Apalagi dengan banyaknya program pemerintah yang pasti istilahnya lah secara muka aja lah itu mendukung pendidikan kan. Iya. Entah memberi gratis atau memberi beasiswa tambahan gitu. Nah, kalaupun ibaratnya di sini mau mengetes mental di situ, ya ngetes mental, yang jadi peran itu juga harus dites mentalnya. Kalian mungkin bisa saja ngasih arahan bahwa peran itu bisa dilawan. Coba kalau misalnya kalian beri peran tersebut, timbullah budaya intelektual di situ, entah itu perdebatan secara dua arah antara peran itu dengan para mahasiswa baru seperti itu. Nah, kan kita ingin melatih nih mahasiswa baru untuk kritisnya dan lain-lain kan. Bagaimana mereka, kan itu ibaratnya suatu kondisi di mana mereka ditindas, hak mereka dicabut, hak berbicara mereka, hak berserikat. Ya, begitulah pokoknya, hak-hak mereka dicabut. Kemudian sang peran tersebut memberikan pilihan. Kalian hanya boleh dua, bernapas atau kentut gitu, dan kentut. Nah, di situ kan ya ibaratnya di sini mereka ditindas ya mahasiswa baru ya, karena kan dengan peran tersebut hak mereka untuk berbicara dicabut dong. Nah, kalau misalnya mau ngetes itu, arahkan mahasiswa baru untuk kalian boleh melawan. Karena kalau saya lihat ya, sangat sedikit sekali yang berinisiatif, yang berani gitu ibaratnya. Ini menentang hak saya untuk berbicara, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa belum ada itu di situ, belum berani ibaratnya. Ya gimana ya, soalnya banyak yang bilang kan generasi sekarang apa, generasi strawberry ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kayak aduh aku tersakiti, dikit-dikit nanti apa namanya curhatnya di Twitter lah apa nanti kan. Ya, padahal ya yang seperti yang tadi Bang Alif bilang kan, sampaikan aja itu, teriak balik, istilahnya itu teriak balik lah. Teriak balik ya, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari dinamika yang
ada di situ ketika Anda mencabut hak seseorang, seharusnya yang terjadi adalah lawan balik. Iya, lawan balik gitu kan. Itu bagian dari respon gitu kan. Iya, karena juga kita mungkin ini juga berhubungan sama sejarah juga kan, kita sama 32 tahun kan dibungkam lah mahasiswa istilahnya. Jadi di sini apalagi memang benar di zaman sekarang kan melek itu kan misalnya politik, isu, tapi bagaimana tindakan di lapangannya itu kan. Memang peran dua itu kan istilahnya itu sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai pihak oposisinya lah istilahnya lah. Jadinya mereka harus bisa gitu ngelawan apa sih memang urgensi, emang apa sih, apa pentingnya sih saya dibungkam gitu kan. Kan memang ini kan hak saya untuk berbicara gitu kan. Ini hak saya untuk bisa duduk di sini gitu kan. Tapi malah jadi terbungkam gitu nah. Tapi memang sih orang harus diakui mahasiswa sekarang itu apa ya, mungkin di hal-hal yang membuat mereka tertekan itu malah mereka lebih milih diam. Antara dua, milih diam atau enggak mereka akan cerita ke platform lain. Nah, itu dia jadinya yang jadi apa? Benar yang seperti di pertanyaan, timbulnya stigma negatif. Jadinya yang terjadi adalah univnya lagi yang kena, jadinya fakultasnya lagi yang kena. Jadi kalau ngeliat apa ya kayak kondisi mahasiswa sekarang yang mentalitinya beda lah dengan zaman dulu, itu gimana jadinya kalau biar nggak misalnya nggak kena stigma negatif itulah. Ya, maka dari itu ya mungkin dari pihak penyelenggara cobalah untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini. Kan perubahan sudah terjadi itu. Organisasi bukanlah yang dicari, tetapi bagaimana organisasi itu hadir langsung di sana. Jadi tidak perlu bukan mereka yang mencari gitu loh. Kita yang harus turun langsung untuk mengenalkan kita gitu loh. Betul. Kemudian ya pastinya di situ pendekatannya yang soft gitu kan. Kalau misalnya orientasinya ingin mencari kader baru. Betul. Karena apa ya, first impression itu penting loh buat branding. First impression itu penting. Karena kalau kita santainya masuk langsung tabrak-tabrak masuk ya istilahnya ya langsung dicap lah, langsung ini organisasi apa ini, keras nggak mau. Padahal sebenarnya emang pada aslinya kan nggak gitu. Banyak sebenarnya organisasi itu bukan hanya di tingkat organisasi ya, di tingkat fakultas dan juga univ itu kalau sudah istilahnya brandingnya udah di branding jelek sama orang atau bahkan dirinya sendiri yang nge-brandingnya kayak gitu, ya orang jadi makin lama makin mager gitu kan, sepi ya jadinya, jadinya jadi orang tuh ngapain gitu kan masuk sini, nanti takutnya malah di apa-apain lah nanti lah. Kemarin tambah dikit ya. Sorry saya potong yang terkait dengan yang mereka jalan di paret. Oh itu apa ospek zaman dulu? Ya di situlah ya. Zaman dulu lah. Nah itu kan akhirnya menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat ya. Budaya kampus yang seharusnya budaya intelektual malah budaya-budaya yang seperti itu yang dibawa. Mereka disuruh jalan di paret. Ya dengan sanitasi yang buruk, tentunya paret di Indonesia itu buruk ya teman-teman. Semua mengakui ya bahwa semua paret di Indonesia itu jorok ya. Ya, kita bukan kayak Jepang yang ada koinnya itu ya, bukan kayak Jepang yang ada koinnya dan kita bisa berenang di situ. Enggak. Nah, itu gimana ya? Malah itu kalau dipertanyakan urgensinya juga buat apa kan? Iya. Tapi biasanya yang melakukan kayak gitu-gitu adalah. Ya, dan bahkan dan bahkan juga ada yang sampai harus cukur rambut gitu kan. Sampai itu makanya sampai itu ya ada yang Ferry Irwandi kan sampai berani nantang itunya kan istilahnya, tanya ini urgensinya saya ini apa, kalau kasih tahu saya urgensinya apa maka saya akan paling depan gitu kan, nggak bisa jawab akhirnya tetap gondrong gitu. Tapi memang kalau budaya gitu secara pendidikan apa urgensinya gitu kalau kita lihat deh, urgensi apa sih budaya-budaya kayak gitu ya. Kalau kita apalagi sudah masuk ke wilayah kampus ya teman-teman ya, karena kan kalau kampus itu kan sendiri ya budaya intelektual, budaya ya kamu harus kasih saya alasan dulu kenapa saya harus melakukan ini gitu kan. Iya, betul. Nah, yang namanya masyarakat intelektual tidak seperti pada saat kita siswa ya, yang memang kita dibentuk untuk ya patuh dulu gitu kan. Nanti pada saat kalian kuliah, nah disitulah kalian mencoba mendobrak nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak dulu. Padahal kan emang istilahnya ya mahasiswa dunia kuliah dengan dunia kerja beda. Dunia kuliah oke lah, karena kan dunia kuliah tuh membangun jiwa idealisme gitu. Nggak mungkin masa orang idealisme masukin paret kan dibotakin, nggak ada itu cerita dari mana itu. Masa
nanti tiba-tiba bikin teori paret hitam kan nggak ada yang tahu nanti teori nasi kuning masih itu. Tapi apa ya, kalau budaya-budaya ya itulah budaya pengenalan kampus itu, kenapa ya kayak ada aja lah pihak-pihak yang istilahnya tuh masih kayak megang erat gitu nah, bersikukuh gitu nah, tetap kena ini harus dipertahankan lah, ini misalnya itu soalnya ini penting lah, inilah apa segala macam itu. Itu kenapa ya masih dipertahankan? Ya semoga pemikiran saya itu tidak terjadi maksudnya dalam pikiran saya itu semoga mereka tuh tidak berpikir bahwa karena saya digitukan dulu maka saya harus gitukan mereka. Lingkaran setan. Semoga tidak seperti itu ya pemikiran saya ya. Ya mungkin dari orang yang berpandangan seperti itu ya untuk menimbulkan apa ya teman-teman ya. Apa ya kira-kira kamu apa itu kalau dengan kayak gitu? Apa ininya kah? Maksudnya tuh kenapa masih dipertahankan? Gimana ya kalau masa hostnya yang ditanya sih? Takut diparahin tadi. Sebenarnya apa ya, pengenalan kampus dengan model seperti itu ya, model-model zaman dulu itu biasanya itu dipertahankan gimana ya? Menurutku ya ini kayak karena ego sih katanya, ego dari yang di atas. Karena kenapa? Benar, satu lingkaran setan. Dua itu karena mereka tidak peka terhadap apa sih kemajuan peradaban saat ini kan, karena mereka nggak merasa beda lah dengan dulu, jadi mereka tuh ya udah pertahankan aja gitu nah. Jadi seolah budaya tersebut tuh kayak marwahnya kampus gitu nah. Gitu ya. Kalau dari Anda seperti itu ya. Ya kalau dari saya jawabannya sih semoga tidak seperti apa yang saya pikirkan. Itu aja sih, karena kalau alasan pastinya saya juga belum tahu. Iya, karena itu istilahnya lingkaran setan lah. Ya, kalau misalnya pandangan pribadi ya saya menolak itu. Iya, saya juga menolak sih, soalnya kita mahasiswa, masa kita capek-capek udah tes malah tiba-tiba diceburin kan, nggak lucu nanti. Tiba-tiba masuk diteriakin kan nggak lucu. Bayangkan aja kita mau istilahnya belajar tentang suatu mata kuliah yang istilahnya menjadi pandangan kita entah 5 tahun 10 tahun ke depan, tiba-tiba masuk diteriakin kan nggak lucu. Lagipun juga kita kalau seandainya turun ke jalan, kita kan bukan diteriakin mahasiswa, kita diteriakin polisi. Oh iya, aku pernah dengar katanya kalau kita kayak gitu tuh bagaimana cara kita menghadapi aparat gitu. Ya begitu sih katanya. Cuma kalau dibilang apa ya, kalau dibilang aparat, untuk apa menghadapi aparat ya? Dari sikapnya aja kayaknya sudah beda deh. Bahkan secara penanganannya juga beda kan. Apalagi kan kalau yang sering turun ke jalan pasti tahu lah, mungkin jam 5, jam 6 itu sudah harus bubar. Jadi aparat itu sudah harus mengeluarkan tenaganya, istilahnya tenaga tambahnya lah. Entah dari water cannon-nya atau dari itu. Maksud saya itu yang dihadapi kan aparat di situ awalnya ya, itu mereka cuma diam. Ya, nanti pas jam 6 nah itu yang keluar. Iya, itu kalau kita mau marah-marah ke mereka kayaknya nggak bisa deh ke water cannon ya. Nggak bisa kedap ya. Itu kan kedap. Kita mau teriak-teriak gimana, nggak bisa. Kecuali kalau misalnya ada dana kan beli water cannon sendiri nggak apa-apa. Teriak-teriak aja sudah. Tapi belinya di mana itu? Belinya mana ya? Belinya di mana ya? Masukin aja nanti ke anggaran dah. Beli di sepatu Homipet. Beli bukan beli sepatu bata aja nanti. Udah tutup ya itu ya. Iya, Homipet masih ada nggak? Masih ada hadiahnya itu. Masih ada. Yang itu kan? Oh iya, masih ada. Nanti kelap-kelip cooking. Nah, tapi kalau ngeliat budaya kayak gini ya, gimana ya jelaskan ya? Orang-orang yang menjadi penyelenggaranya ini apa nggak ada opsi lain gitu? Selain bikin ini kayak mungkin selain diberi kuliah umum ya, mungkin adakah mereka tuh ada kepikiran untuk mengubah 180 derajat gitu budaya ya inilah supaya tidak terkena stigma negatif lagi. Soalnya yang ditakutkan, ada nggak sih dulu ada cerita bahwasanya dulu ya perannya itu ada yang sampai dipukuli mahasiswa barunya gara-gara ya itu tapi itu angkatan lama itu sudah. Itu cerita dari siapa ya, lupa aku. Dari abang kita juga sih itu sebenarnya ceritanya. Jadi gimana itu menurut Bang Alip? Dari pihak penyelenggaranya apa nggak ada pikiran untuk opsi lain kah? Kasih kuliah umum kah atau apakah? Karena kita juga kalaupun turun ke jalan bukan itu yang kita hadapi gitu kan. Nah, ya itu saya belum tahu ya seperti apa itu ya. Tapi ya pastinya sih pemikiran untuk merubah itu bakal ada. Saya berharapnya seperti itu dan memang sudah terbukti gitu dengan beberapa orang yang saya tanyai. Gimana kamu pandangan terhadap ini? Saya menolak, kami menolak gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa itu masih dilakukan.
Saya tidak tahu alasan pastinya apa. Yang pasti kayaknya alasannya lebih daripada ide, lebih di anu sih, ke intervensi sih, Mbak. Iya, intervensi. Mungkin Masih kemungkinan besarnya seperti itu. Dan ini bahasanya saya gunakan mungkin. Iya, karena kita nggak bisa. Kayaknya dikat aja deh yang itu tadi. Dikat aja ya. Ngapain dikat? Tapi apa ya, bisa dibilang itu masih kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Karena gimana ya? Kita nggak usah, kita sebagai mahasiswa yang saya mau menuju akhir lah. Yang mahasiswa baru pasti akan merasakan aura-auranya yang atas itu. Oh iya. Jadi ya kalau kita lihat ya, budaya-budaya itu kan pasti apa ya, tidak lepas lah dari orang-orang itulah. Karena memang ya itu yang seperti yang egonya mereka ya kan. Mereka merasa zaman mereka tuh udah keras, kita harus kasih juga mereka keras supaya mental mereka terlatih. Ya semoga tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan ternyata pas kita datangi orangnya modal di Eping gitu kan lucu nanti gitu. Dikat aja nanti. Ya itulah. Ya jadi itulah dinamikanya kalau misalnya kita masih ditakuti oleh suatu bayang-bayang tertentu, ya hasilnya seperti ini memang. Iya, itu dia. Ya mungkin segitu saja ya dulu untuk pertanyaan, karena ngeri-ngeri sedap ini, nanti takutnya ini diupload tiba-tiba ada yang ngeparani nanti kan nggak lucu nanti. Ya mungkin saya mau kasih closing statement. Mau dari aku dulu dong, kamu dulu? Coba saya deh. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Idi Amin Dada, seorang diktator dari Uganda. Beliau mengatakan, saya bisa memberikan kamu kebebasan berbicara, tapi saya tidak menjamin kamu setelah kamu menjamin keselamatan kamu setelah kamu melakukan kebebasan berbicara. I can give you a freedom of speech, but I can guarantee you freedom after speech. Kelas. Ya mungkin closing statement dari saya ya. Ini bukan apa ya istilahnya, prinsip hidup saya. Bahwasanya siapa yang menggonggong lebih keras, dialah yang sebenarnya berkhianat. Kenapa saya punya prinsip seperti itu? Karena saya melihat sendiri sebagai orang pemerintahan ya, bahwasanya banyak orang yang istilahnya berteriak tentang pentingnya suatu hal, misalnya nasionalisme, patriotisme, tapi justru mereka yang malah berkhianat gitu. Nah, sedangkan yang orang-orang yang istilahnya itu berteriak dengan cukup, maksudnya berteriak bukan dengan cukup sih, berteriaknya itu memang sesuai dengan urgensinya lah, justru mereka yang malah menuju jalan yang benar gitu. Dan dianggap pengkhianat. Iya, karena banyak orang yang teriak nasionalisme, ternyata mereka yang justru merugikan rakyat. Iya. Ya, mungkin itu saja untuk podcast dakwah bersama episode 3 dari Departemen Siar Media. Terima kasih Bang Alip sudah menjadi pemateri. Semoga selamat di jalan dengan habis materi ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman LDK FISIP yang sudah turut menyaksikan video ini ya. Walaupun ya agak sedap, jadi kita harus ada beberapa sensor lah tadi ya, harus. Iya, sensornya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Saya selaku Ketua Departemen Siar Media izin mundur diri bersama pemateri saya Bang Alip Arafi Wahyudi Darik sebagai Ketua Departemen Siar Pelayanan Kampus. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.